A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah salat Jumat Masjid Atlas rahimahullah, mohon izin sebelum pelaksanaan ibadah salat Jumat pada kesempatan siang hari ini dilaksanakan, izin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, untuk imam dan khatib Jumat ini tanggal 25 Juli tahun 2025 yang terhormat Bapak Ustaz Haji Budi Hartono, yang alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita semua. Adapun untuk imam dan khatib Jumat depan, insya Allah akan diisi oleh yang terhormat Bapak Ustadz Nandang Sudrajat. Pengumuman yang kedua, para jamaah sekalian, tentu saja untuk pengusuhan dan ketertiban ibadah salat Jumat yang akan kita laksanakan, mohon para jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi untuk sementara harap dinonaktifkan atau disesuaikan. Kemudian untuk anak-anak, adik-adik sekalian, dimohon ketika khatib dan imam untuk tidak berbicara, tidak berisik dan tidak berteriak ketika mengucapkan lafaz amin. Tentu saja bagi para donatur yang ingin menitipkan sebagian rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala melalui DKI Atlas, silakan bisa langsung datang ke sekretariat DKI Atlas atau pusat informasi transfer ke rekening atas nama DKI Atlas dalam nomor rekening 2022303344 Bank Syariah Indonesia. Yang berikutnya, para jamaah sekalian, besi atas atau pengguna serbaguna besi atas dapat digunakan untuk acara resepsi pernikahan, hitanan, seminar dan lain-lain. Tentu saja bagi para jamaah sekalian yang memerlukan tempat tersebut, silakan bisa langsung datang ke pusat layanan informasi jamaah DKI atas. Yang berikutnya, para jamaah sekalian, sekaligus doa yang penutup, tentu saja kita berdoa untuk jamaah yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari segala macam penyakitnya. Subhanahu wa taala senantiasa memberikan solusi yang terbaik atau jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahan kesulitannya. Dan wabil khusus kita berdoa untuk saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan ketabahan. Dan para jemaah sekalian, kami informasikan berita duka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah atas nama Ibu Hajah Sri Nur Fatona. Beliau ibunda dari Bapak Haji Ujum Makmur Kosasi. Beliau sebagai seksi ibadah DKI Atlas meninggal pada pukul. Semoga almarhumah diterima segala amal ibadahnya serta keluarga yang ditinggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan. Wa ala hadaniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kami informasikan juga pada jemaah sekalian, insya Allah pada salat Jumat jenazah akan disolatkan di Masjid Atlas. Tentu saja saya mengajak untuk sama-sama para jemaah sekalian untuk melaksanakan sholat jenazah. Demikian para jemaah sekalian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد فيا ايها الحاضرون اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, jemaah Masjid Al-Aqsa rahimakumullah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan mulai dari sejak awal lahir di dunia ini sampai hari ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang dalam satu ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian coba-coba menghitung nikmatku, kata Allah, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Wabil khusus nikmat yang paling besar, nikmat yang paling berharga Allah tancapkan dalam diri kita selaku manusia adalah nikmat iman dan Islam kita ini. Semoga nikmat iman dan Islam yang Allah masih tancapkan dalam diri kita, dalam hati kita semuanya, Allah jaga sampai hari kiamat nanti, bahkan sampai kita menghadap kepada Allah membawa gelar orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada dan mulia dalam segala dari kita bersama Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya termasuk kita. Semoga bersama keluarga besar kita bergandengan tangan dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus A'la, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Telaga Kausar nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Kaum muslimin subhanallah, ayat yang dibacakan tadi ada dalam surat Al-Jumu'ah. Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa kita yang namanya manusia, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, kematianlah yang akan datang menghampiri dengan paksa mengejar Anda. Hadirin musajabah rahimakumullah, tidak ada orang yang hidup abadi. Bahkan orang-orang yang paling cerdas, kata baginda Nabi SAW, siapa mereka? Al-Aqiyas. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak akhirul dzikrul maut wa istighfar ba'dal maut. Orang yang paling banyak dan sering mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Sebagaimana kita mafhum saat ini ada saudari kita yang wafat. Boleh jadi besok pagi, besok lusa kita yang dibawa digotong untuk disolatkan di masjid ini. Untuk itu Allah, ayo mari sama-sama
kita tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan amal kita sebelum datang sesuatu yang tidak bisa ditolak, yaitu kematian. Sampai kapan kita ibadah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Rajinlah ibadah, giatlah ibadah sampai datang sesuatu yang diyakini. Apa itu? Yakni al-maut, kematian. Hadirin sekalian rahimakumullah, dalam menghadapi kematian kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kita juga mengajarkan kita agar supaya kita diwafatkan dalam kondisi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kematian ada dua macam, ada su'ul khotimah wa husnul khotimah. Tentu kita jika disuruh memilih pasti menginginkan semuanya ingin husnul khotimah. Nah, apa husnul khotimah? Dapat diraih dengan begitu saja dengan mudah? Ternyata tidak. Alhamdulillah. Husnul khotimah ini baru akan kita peroleh, kita capai jika pertama kita memiliki iman, keyakinan, ibadah yang giat dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amat sangat berat, alhamdulillah. Ibadah yang paling berat adalah istiqomah. Sebab orang-orang istiqomah ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat, Allah menjanjikan dalam satu firman-Nya. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Istiqomah sampai kapan, hadirin? Sampai wafat nanti. Yang namanya istiqomah itu tidak terlihat ketika kita masih hidup, hadirin. Kenapa? Karena semangat ibadah kita berbolak-balik, kadang semangat, kadang kita malas. Al-iman yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Kadang kita itu rajin ibadah, kadang satu saat datang malas ibadah kita. Dan itulah manusia. Dan orang-orang yang bisa mempertahankan keistiqomahannya ibadah kepada Allah, khusus ibadah mahdoh, ibadah sholat kita, ibadah saum kita, dan ibadah-ibadah wajib lain, jika dia mampu istiqomah sampai ajal datang nanti, apa kata Allah? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Sebelum dia meninggal akan turun malaikat-malaikat menghibur ke telinga dia, kepada calon menghibur ke telinga dia, kepada calon mayit akan datang malaikat-malaikat kalau udah siapkan surga untukmu. Mudah-mudahan hadirin kita teruslah mohon kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami, istiqomahkan sampai mati di jalanmu ya Allah. Dan juga Allah ajarkan beberapa doa, di antaranya dalam surat Ali Imran, hadirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Doa surat ayat surat ke-12 ayat 101. Allah ajarkan lagi doa supaya kita wafat husnul khotimah. Apa doa itu? Fatirus samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman walhiqni bis sholihin. Ya Allah, wahai pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindung saya dunia akhirat. Wafatkan saya dalam kondisi terbaik, kondisi muslim ya Allah. Kumpulkan bersama orang-orang soleh. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga melalui lisan Rasulullah SAW sampai diajarkan amalan-amalan khusus terkait dengan wafat husnul khotimah ini, hadirin Allah. Selain doa yang diajarkan dalam Al-Quran, ternyata kalau kita telisik hadis-hadis sahih Nabi Muhammad SAW, amat sangat banyak doa-doa yang diajarkan pula oleh baginda Rasulullah SAW terkait wafat husnul khotimah. Di antaranya dalam doa khatam Quran, hadirin. Jika nanti di rumah hadirin lihat setelah surat An-Nas itu ada deretan doa khatmil Quran, khatam Quran. Di paragraf ketiga ada doa yang berbunyi Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yawmal qaqafi. Ya Allah, jadikan umur saya yang terbaik di akhirnya ya Allah. Jadikan amalan saya terbaik, amalan penutupnya, dan jadikan hari terbaik hari Engkau ya Allah. Itulah diantara doa-doa hadirin Allah. Nah, selain doa tentu ada amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW terkait cita-cita kita semua. Cita-cita agar wafat husnul khotimah. Di antara satu hadis, ini hadis riwayat Imam Muslim hadirin Allah. Apa kata baginda Nabi SAW?
saat Nabi SAW pernah berkumpul bersama saudara dan sahabat-sahabat beliau melontarkan satu sabda. Beliau berbunyi, ala adullukum ala yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Wahai sahabat-sahabatku, mau tidak aku kasih tahu kepada kalian ada amalan-amalan yang kalau kau kerjakan yamhullahu bil khotoya, kalau kau kerjakan amalan ini niscaya akan gugur dosa anda masa lalu, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan angkat anda punya derajat. Apa kata sahabat? Oh, dan Rasulullah, tentu kami mau Rasulullah. Semangat sekali sahabat dalam Allah. Karena semua sahabat dengan cita-cita sama persis dengan kita. Kita ingin mendapatkan husnul khatimah dalam Allah. Kita ingin diampuni dosa kita masa lalu, dan kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah. Orang kalau sudah diangkat derajatnya, diampuni dosanya oleh Allah, tidak mungkin akan diwafatkan su'ul khatimah. Kita faham dan kita sadari kita ini hamba Allah yang penuh dengan maksiat, dosa masa lalu dalam Allah. Tidak ada hamba Allah yang steril, tidak ada manusia yang bersih dari dosa, termasuk yang berbicara. Kita pasti punya dosa-dosa masa lalu dalam Allah. Kalau kita mengajak masa lalu kita, sepertinya sulit kita wafat husnul khatimah dalam Allah. Tapi dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi SAW, Nabi tunjukkan ada amalan-amalan yang kalau kau kerjakan bisa gugur dosa masa lalu kita, bisa Allah wafatkan kita dalam kondisi insya Allah husnul khatimah benar, karena Allah angkat kita punya derajat. Apa amalan ini? Nabi SAW menyebutkan ada 3 amalan hadapan Allah yang harus kita istiqomahkan selain doa tadi. Doa yang diajarkan Allah dan diajarkan Rasul, kita berbanyak juga amalan 3 ini. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, amalan yang akan menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah, merupakan husnul khatimah. Pertama adalah isbagul wudu'i alal makarih, kata Nabi. Kau sering-seringlah berwudu di waktu-waktu yang sulit, waktu-waktu yang dingin, waktu yang susah. Kapan itu kata Allah, berwudu di waktu yang dingin, yang susah, sulit orang bangun untuk berwudu. Kita berwudu kapan itu? Ketika sepertiga malam akhir dengan Allah. Tahajud. Istiqomahkanlah tahajud dengan Allah. Orang yang rutin, rajin, istiqomah tahajud, Allah janjikan 4 hadiah dari Allah dalam surat Al-Isra. Surah Al-Isra disebutkan janji Allah dalam tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrija sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Orang yang istiqomah tahajud hadirin, Allah akan angkat dia punya kedudukan di tempat yang mulia, dan setiap awal aktivitasnya Allah akan bimbing, dan jika dia punya kesulitan Allah akan berikan jalan keluar, dan jika ada yang zalim bersama dia Allah akan tolong tanpa perantara. Ini di antara keistimewaan tahajud. Jadi amalan pertama agar kita digugurkan dosa, diberikan husnul khotimah. Ayo mulai hari ini kita istiqomahkan tahajud kita. Walaupun masih 5 menit lagi azan subuh, sholat witir ada di rumah 1 rakaat. Besok lagi naik lagi 10 menit. Besok lagi setengah jam sebelum subuh, bertahap hadirin. Jangan pernah tinggalkan yang namanya tahajud, sebab inilah jaminan Nabi SAW. Isbagul wudu' adalah makanan yang pula bil khotoya wa yarfa'u bid darajat. Orang-orang yang istiqomah salat malam tahajud akan digugurkan dosa, diangkat derajat di sisi Allah. Yang kedua, amalan yang kedua adalah kasratul khutbah ilal masajid. Kau perbanyak langkah-langkahmu ke masjid, kata Nabi. Ternyata hadirin, langkah-langkah kita ke masjid itu bukan balasan yang kecil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berduduk di rumahnya kemudian dia berjalan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah, 1 langkah menggugurkan dosa, langkah berikutnya naik derajat. Demikian seterusnya, 1 langkah gugur dosa, 1 langkah naik derajat. Kebayang kalau rumah kita sedikit jauh dari masjid, dia jalan kaki setiap hari 5 kali ke masjid, bagaimana akan gugur dosa dan naik derajat di sisi Allah. Ayo kita istiqomahkan hadirin. Sholatlah berjamaah di masjid hadirin Allah. Laki-laki wajib ke masjid hadirin Allah. Jangan sholat di rumah hadirin. Walaupun dalam satu pendapat dibolehkan, tapi sayang pahalanya hadirin Allah. Orang yang sholat ke masjid bukan hanya gugur dosa, naik derajat. Apalagi janjinya kata Allah, waktu ahlaka bis sholat wasbir alaiha lanas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kau istiqomahkan, sabar mengerjakan sholat berjamaah di masjid, tepat
waktu bersama dengan kaum muslimin di masjid, apa kata Allah? La nas'aluka rizqa. Anda tidak usah pusing dengan rezeki urusan saya, kata Allah. Ternyata sholat berjamaah sabar di tempat waktu di masjid itu akan mengundang rezeki yang berkah dari Allah. Kemudian amalan yang terakhir kata Nabi SAW, selain dari yang pertama, sering-seringlah rutinkan sholat tahajud, sholat malam. Yang kedua, sering-sering sholat berjamaah di masjid, mulia hidup kita. Dan yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, amalan yang bisa menggugurkan dosa, mengangkat derajat adalah intidharu sholatul ba'da sholat fadzalikum irtidar. Tunggulah datangnya sholat setelah Anda sholat. Apa maknanya dari Allah? Kalau kita habis sholat jangan buru-buru berangkat pulang, tunggu sebentar. Punyalah amalan menunggu sholat dari Allah. Bisa jadi habis zuhur kita kalau tidak ada waktu, tidak ada urgent kebutuhan yang urgent yang betul-betul, kita tunggu datangnya asar. Atau sholat subuh, dari sholat subuh kita tunggu sebentar, tunggu matahari terbit, lewatkan 10 menit sholat sunnah syuruk, sholat isyraq dari Allah. Maghrib ke Isya, kalau tidak ada keperluan yang mendesak, tunggulah datangnya Isya setelah maghrib. Kita isi dengan taklim, dengan diskusi, dengan membaca Quran, tilawah, murojaah. Datang waktu Isya. Amalan ini kata Nabi, ini seperti ribat. Ribat ini hadirin berjaga-jaga di perbatasan ketika perang dengan orang kafir. Ini amalan yang bisa mengurangi dosa dan mengangkat derajat. Yang pertama tadi, ayo kita istiqomahkan tahajud kita. Yang kedua, istiqomahkan terus sholat ke masjid 5 waktu hari Allah. Ayolah, kalau yang punya rezeki rada mampet seret, ada yang di PHK, ada yang mencari kerja belum dapat, rezeki sepertinya sumbat, coba amalkan ini, sholat tepat waktu di masjid berjamaah. Sebab ada kalimat dalam surat Toha itu, wastabir alaiha, sing sabar Anda mengerjakan itu. Bukan sekali, 2 kali, bukan seminggu, tapi terus rutinkan, sebulan, 2 bulan, terus sampai mati kita. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqa. Rizqa ini, rizki ini jaminanku kata Allah. Asal kalian istiqomah, semangat ke masjid terus dan bersabar di masjid. Dan yang terakhir, ayolah kita punya amalan menunggu sholat setelah kita sholat. Mudah-mudahan 3 amalan ini bisa terus kita istiqomahkan. Selain doa-doa yang tadi diajarkan Allah dan Rasul, 3 amalan ini menjadi modal bagi kita. Insya Allah mudah-mudahan ya Rabb, Allah memberkati kita. Allahu lillahi wa lakum wa hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi insyaallah Allah di waktu kedua ini patut mengajar pribadi saya, pribadi kita semua. Ayolah sama-sama kita segerakan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia kita kita lalai dan jangan sampai kita nyesal nanti ketika sudah masuk ke dalam liang lahat nanti. Mudah-mudahan dalam untuk yang diajarkan oleh Nabi dan Nabi SAW yang barusan saya sampaikan mampu bisa kita laksanakan 3 amalan tersebut. Tahajud kita istiqomahkan, sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, dan punya amalan menunggu sholat setelah datang sholat. InsyaAllah dan 3 amalan ini Allah wafatkan kita dalam kondisi terbaik. Untuk itu adalah sama-sama kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala, agar Allah ampuni seluruh dosa kita yang masa lalu, Allah sayangi kita, Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang taat, yang soleh bersama Rasulullah SAW di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat,
إنك الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قوم الحاجة. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا يا الله، توبة قبل الموت، رحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اجعل خير أمورنا آخره، وخير عملنا خواتمه، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.